Semua mohon siap-siap. Muldoko CS akan dimenangkan MA. Pasukan Mas AHY bakal nangis di pojokan. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai Partai Demokrat yang saat ini kepemimpinannya yang sah berada di kubu AHY tidak akan tinggal diam jika PK kubu Muldoko CS ke Mahkamah Agung yang merupakan upaya terakhir pengambil alihan partai benar-benar dikabulkan. Bukannya tanpa alasan, menurut Denny, Muldoko saat ini merupakan KSP, tak punya posisi kuat untuk mengklaim Partai Demokrat karena tak pernah jadi kader partai. Saat ini KSP Muldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat, jadi bukan konflik internal, itu pihak eksternal. KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain, kata Denny dalam rilisnya yang dibagikan di laman Integrity Law Firms pada dikutip Jumat 4 Juni 2023. Denny menilai apabila upaya Muldoko CS dikabulkan MA, maka ada dampak lanjutan yang tak main-main untuk perpolitikan Indonesia di kemudian hari. Dikabulkannya upaya Muldoko menurut Denny akan menunjukkan bahwa kekuasaan bisa merebut partai-partai lainnya. Ya, sekali dibiarkan maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di MA, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan. Karenanya Denny belak-belakan meminta sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk turun tangan agar penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak terjadi. Menurut Denny, Megawati sudah terbukti merupakan orang yang memegang teguh prinsip demokrasi sehingga perlu mengambil tindakan tegas atas upaya-upaya yang mengarahkan pada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan loh. Masalahnya bukan sistem pemilu tertunda atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Saya lihat Ibu paling tegas loh menolak presiden 3 periode. Lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak loh, ujarnya. Ternyata memang ada udang di balik bakwan. Ya, itulah ungkapan yang pas untuk pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang belak-belakan, yang mengaku dirinya saat ini terdaftar sebagai bacalek yang maju lewat partai politik pimpinan AHY itu. Di Partai Demokrat, Denny Indrayana mengaku terdaftar sebagai bakal calon legislatif dengan nomor urut 1. Denny Indrayana baru-baru ini juga sukses menyedot perhatian masyarakat setelah dirinya mengklaim telah mendapatkan bocoran dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan pemilu sistem proporsional tertutup. Gara-gara hal inilah Denny sampai dilaporkan ke polisi karena dinilai telah membocorkan rahasia negara. Denny sendiri mengklaim pernyataannya soal pemilu tertutup yang bikin heboh itu sama sekali tak ada kaitannya dengan pencalonan dirinya. Dia mengaku tidak masalah dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Jadi memang nggak ada urusan dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Ini supaya publik tahu sekaligus membantah itu ya. Lebih jauh, Denny Indrayana mengaku menjadi bacalek dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan 2, wilayah Kalimantan Selatan. Dia dicalonkan di sana karena popularitasnya pun cukup tinggi. Denny Indrayana sendiri awalnya mengaku tak mau mengungkapkan bahwa dia adalah bacalek dari Demokrat. Ini awalnya dikesampingkan agar tak terjadi pembiasan atas isu yang hendak diangkatnya. Sejauh ini Denny Indrayana mengaku belum mendapatkan surat panggilan dari Barreskrim atas laporan terhadap dirinya. Dengan rasa tak khawatir, dia berharap agar polisi bisa bekerja secara profesional. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat bukan karena faktor internal pengurus di tubuh partai berlambang bintang Mercy tersebut. JK menegaskan kalau Muldoko itu tidak pernah tercatat sebagai kader Partai Demokrat, jadi tak bisa mengklaim Demokrat sebagai partainya. Politis Golkar itu juga mengatakan hal tersebut menanggapi proses hukum di MA terkait gugatan yang diajukan oleh kubu Muldoko yang mengajukan novum atas putusan pengadilan sebelumnya yang mengesahkan Partai Demokrat kubu AHY. Ada yang mengatakan soal Demokrat itu bukan masalah internal. Muldoko itu bukan anggota Demokrat. Kalau anggota dan pengurus berkelahi pernah, tapi Muldoko bukan anggota Demokrat. Nggak pernah menjadi pengurus Demokrat, kata JK.
JK dengan tegas menyatakan kalau masalah di Demokrat itu terjadi karena ada campur tangan dari pihak luar. Ia pun khawatir nanti jika MA mengabulkan gugatan Muldoko, maka nasib partai lain akan mudah dibubarkan dan berbahaya bagi alam demokrasi Indonesia. Ya, Demokrat ini kan eksternal. Ini harus mendapatkan perhatian. Satu kali kejadian seperti ini, semua partai gampang dibubarkan. Kalau campur tangan seperti ini dari eksternal, kemudian masuk ke pengadilan, berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Nah, kisruh dualisme di tubuh Partai Demokrat kini memasuki episode baru. Setelah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa atau KLB yang diselenggarakan kubu Muldoko setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian belum sejumlah dokumen. Nah, Sekjen Tinggi Partai Demokrat versi Cikeas, Andi Malarangeng sempat menuding secara implisit bahwa Pak Jokowi lah yang merupakan dan membiarkan Muldoko melakukan manuver untuk merebut kendali di Partai Demokrat. Bagi saya sih, orang lingkaran dalam presiden ini ketemu setiap hari dengan presiden, kira-kira mau jadi ketua umum partai, kira-kira ngomong dulu nggak? Masa nggak minta izin? Masa nggak kira ngomong? Kalau betul itu dilakukan dan kemudian dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian semacam ini, kata Andi Malarangeng. Kemudian hal yang sama pun menurut Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Presiden Jokowi lembek dalam membela demokrasi. Selain dari kubu Demokrat AHY, para pengamat politik pun banyak kebakaran jenggot dengan sikap biarnya presiden dan melakukan framing bahwa pemerintah Jokowi ada di balik semua kekisruhan di Partai Demokrat. Bahkan ada yang memasang hal tersebut dengan wacana masa jabatan 3 periode. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Ya, kita kan juga layak bertanya tuh dan patut curiga, agenda apa sih yang sedang didesain pemerintah? Mungkinkah amandemen Undang-Undang 45 terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode? Apapun agendanya, kita layak berselisih lah, karena cara-caranya sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua, ujarnya. Tuduhan serupa juga datang dari pihak lawan PKS yang kerap mendiskreditkan pemerintahan Jokowi tanpa dasar yang jelas. Seperti Mardhani Alisera, salah satu ketua DPP PKS yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi seharusnya punya tanggung jawab moral terkait keterlibatan Muldoko dalam mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Sepertinya mereka yang menuding Pak Jokowi dan pemerintahannya berada di balik manuver Muldoko ini pun harus meminta maaf. Jika pemerintah benar-benar ada di balik semua drama, Partai Demokrat ini sudah barang tentu dengan mudah mereka akan meloloskan hasil KLB Demokrat versi Muldoko. Jadi kisruh di Demokrat ini sejak awal merupakan masalah internal partai. Sebagian pihak tidak puas dengan kepemimpinan AHY dan pemusatan kekuatan di Demokrat terhadap klan Yudhoyono. Itu saja. Namun karena Muldoko tiba-tiba ikut cawe-cawe karena diajak oleh mereka yang tidak puas, akhirnya berimbas pada Presiden Jokowi dan pemerintah. Dan meskipun pemerintah telah menolak hasil KLB Demokrat, saya kira kubu Muldoko tidak akan tinggal diam. Kemungkinan besar mereka akan mengajukan keputusan pemerintah ini ke PT UN. Nah, jadi ini bakal ada babak tambahan waktu bagi kubu yang ditolak oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan apa? Ya tentunya untuk pilihan tepat seperti yang dikatakan oleh Menkumham Yasona Lawli, ada ranah yang tak bisa mereka nilai dan sebaiknya diselesaikan di ranah pengadilan. Dan ibarat main bola, ini adalah babak pertambahan waktu yang panjang dan tentunya menjadi tontonan politik yang menarik bagi penikmat.